Allahu Akbar. Boleh maca ya ora patut fasih, ngasih idune mamprut-mamprut. Tapi kalau tidak dilandasi dengan ilmu tasawuf, maka ibadah itu diibaratkan hanya sekedar patung, hanya sekedar rupa tanpa mempunyai ruh, tanpa ada ruhnya. Makanya biar imbang kita belajar fikih juga tasawuf. Lah kebetulan pada malam hari ini niki jarane tuan rumah kon rajaban. Walaupun kata rajaban jane ki warna-warna artine. Cara nang nggonku ki rajaban kuwi ana sing ngarteni kowe mayoran. Jadi dilalah ana wong wis ngliwet akeh ora ngerti, ora ditutupi jebulane anak ayam lebu dipangani ayam tong. Barang ditakoni endi segane, la wis rajaban ngaring ayam. Lah ini rajaban ini menjadi ada perluasan makna. Ya kuwi jenenge rajaban kuwi nggo mayoran. Nah niki. Lah, karena rajaban ini memang istilah-istilah yang dibuat oleh kita, oleh masyarakat kita khususnya orang Jawa, khususnya orang Indonesia untuk kemudian menamakan sebuah kegiatan. Jadi wingi Bu Sidar nggih pengen karo rajaban, Pak. Nyong ya Pak. Oh ya, rajaban. Walaupun rajaban kuwi maksudnya bukan apa. Akhirnya saya punya pengertian, punya makna, punya tafsir, punya definisi yang sederhana saja. Oh, rajaban kuwi anu maksude pengajian nangaring senjerone bulan Rajab kuwi biasa diarani rajaban. Bahwa pengajian nangaring bulan Mulud diarani muludan. Pengajian nangaring bulan Muharram diarani muharraman apa suranan. Pengajian nang minggu paing diarani paingan. Mboten napa-napa. Nah, apa arti sebuah nama? Yang penting adalah isinya. Jenengan nampi bungkusan plastiknya apike ora patut greseke, tapi barang dibuka jerone kanan-kanane kok sesuatu hal yang tidak imbang dengan wadahnya, jenengan pasti akan kecewa. Mending preseke putih tapi jerone gue mandan sesuai dengan selera Anda, itu lebih menyenangkan. Lah hadirin hadirat kang kawula mulyakaken, seperti awalan yang tadi saya sampaikan bahwa lahiriah juga harus kita bangun, tetapi ruhaniyah juga harus kita bangun. Makanya dalam lagu kebangsaan Indonesia itu ada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bahkan kalau melihat redaksi dari lagu nasional ini, kenapa kok membangun jiwanya itu lebih dulu? Ora bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Jangan sing ngarang ben ora kaya gue. Tapi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dan yang orang bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, tetapi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini perlu kita kupas. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan man arofa nafsa faqad ngarofa rabbah. Barang siapa yang tahu terhadap dirinya sendiri, maka dia akan tahu terhadap Tuhannya. Ning karo awake dhewek be ora denger, ya ora mungkin garap kenal karo Tuhan sing gawe dhewek. Niki. Cara mafhum mukhalafah, pengertian terbaliknya, angger ora gelem ngerti maring awake dhewek, ya ora bakal ngerti maring pangeran. Oh, berarti tahapannya kudu ngerti maring awak dhewek dhisik, baru kemudian akan mengenal siapa itu Tuhan. Kira-kira jenengan wis pada denger maring awake dhewek napa dereng? Bingung kan jawab denger, mok ditakoni denger sing kepriwe? Karep jawab dereng, ditakoni dereng, ya nu mandan wagu bae.
Lah pamane nggak sing wis pada yuswane sepuh iki. Lah wong urip wis 50 tahun, 60 tahun kok urung denger sapa sampean, kan aneh. Padahal hadis Kanjeng Nabi jelas sinten sing ngerti maring awake dhewek bakal ngerti maring pangerane. Lah kok sampai siki kok jenengan urung denger sapa sampean? Dengere mung nang KTP yang jenengane kae Ahmad Effendi. Lahire kiye nang Kebumen ta iki alamate kiye. Ngger kae tuh li lahiriah. Kae nang ora takon lah. Nek niki Pak Kiai Munawar kula mboten takon niki Pak Kiai Yahya kula mboten tanglet. Ning siapa kita? Ini akan kembali kepada hakikat kita sebagai manusia. Las hakikat kita sebagai manusia ini siapa sih? Ternyata manusia ini sebenarnya adalah gabungan dari dua unsur, Pak Bu. Jadi jenengan ini kabeh sinang kene ini gabungan dari dua unsur. Yang pertama adalah unsurun ardiyun, yang kedua adalah unsurun samawiyun. Jadi kula menungsa kabeh sinang aring kene kiye asal muasalnya ini ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian bumi, yang kedua adalah bagian langit. Unsur bumi, unsur langit digabung jadilah kita sebagai manusia. Lah, apakah yang termasuk unsur bumi? Yang termasuk unsur bumi ini adalah lahiriah yang bisa kita pegang. Oh, Pak Kiai Munawar niku tiange menika langsing, wajahnya kados mekaten, irunge bangir, mripate balalak-belalak, lambene abang, senyumnya manis. Ini semuanya adalah unsurun ardiyun yang bisa kita lihat, bisa kita raba. Jenengan ngemek awake dhewe ke tanganku, ke irungku, ke rambutku, inilah unsurun ardiyun atau unsur bumi. Lah apa iya ini unsur bumi? Ini betul. Karena asal kejadian tubuh kita dengan segala panca inderanya dengan perangkatnya adalah berasal dari sari-sari pati makanan yang dimakan oleh orang tua kita, ayah dan ibu. Kemudian sari pati makanan itu kemudian di pihak ayah akan menjadi sperma, di pihak ibu nanti akan menjadi sel telur atau ovum. Lah unsur bumi yang dari sari-sari makanan yang dimakan oleh ayah kita, yang dimakan oleh ibu kita, kemudian terjadilah sebuah pernikahan, kemudian terjadilah hubungan antara suami istri, kemudian sperma ini bergerak mencari sel telur atau ovum, bergabung menjadi satu, kemudian dari mulai sperma ovum bergabung menjadi darah yang menggumpal, dari darah yang menggumpal ini lama-lama menjadi daging yang menggumpal, dari daging yang menggumpal ini kemudian terbentuklah bentuk-bentuk manusia. Ada matanya, ada hidungnya, ada bentuk kepala, ada bentuk tangan. Jadi ini yang kita lihat, yang kadang kita banggakan ini asalnya adalah dari sari pati makanan, yang makanan itu dimakan oleh ayah orang tua kita. Ini namanya unsurun ardiyun atau unsur bumi. Mulanya jenengan orang andel, jenengan orang andel ini kan jenengan urung mati sih. Jenengan kosoki bae awake sampean. Sesuai kan mentu guluh kayak jamin barang teman yang pada kayak kalau lemah galong. Jenengan ngiling apa lemah galong di kagian namian tukang nyemben tukang gawe ini warna-warna kalau lemah galong. Kayak pada kalau guluh dewek. Karena ini memang asalnya dari bumi, unsur bumi. Lah ketika kemudian sudah mencapai rupa manusia pada usia 4 bulan di dalam kandungan ibu kita, kemudian unsur yang lain yaitu unsurun samawiyun yang berupa ruh oleh Allah kemudian dimasukkan ke dalam unsur bumi ini yang sudah jadi bentuk manusia, kemudian digabunglah masuk, kemudian barulah menjadi manusia. Mulanya nggak ngesuk kok
unsur langitnya kok dicabut maning teng Gusti Allah, terus dhewek ngletak ora ubah, dhewek kasih diarani menungsa napa mboten? Ya diarani batang ya kena, diarani mayit ya kena, diarani jenazah ya kena. Tapi sudah bukan dinamakan manusia. Karena yang namanya manusia adalah gabungan dari unsur bumi dan unsur langit. Lah apa gunanya kemudian unsur bumi, unsur langit pada usia 4 bulan kemudian digabungkan di dalam rahim ibu kita? Ini tujuannya adalah agar menjadi manusia yang sempurna. Yang sempurna ini nanti akan dilahirkan ke alam nyata yaitu dunia untuk kemudian menjalankan tugas-tugasnya sebagai manusia di dunia, sebagai khalifatun fil ard, sebagai pemimpin di atas muka bumi. Akhirnya keluar sosial tumbuh berkembang jadi ini kula panjenengan niki. Lah ini pertama kita harus tahu bahwa kula panjenengan ini terdiri dari dua bagian, dua unsur. Siji unsur bumi ya gue yang apa bisa kita lihat, bisa kita raba. Yang satu adalah unsur langit yang itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita laba. Lah unsur langit ini apa saja? Kalau unsur bumi jelas lah, kita bisa melihat ada kepala, ada badan, ada kaki, di kepala niku ada rambut, ada mata, ada hidung, ada mulut, di dalam mulut ada gusi, ada gigi, ada lidah dan lain-lain. Kita tahulah. Karena itu yang diajarkan oleh ilmu biologi di sekolah-sekolah. Jadi kabeh dengar. Kurang paham pada didengi kerangka manusia. Mbok kurang paham. Susunan anatomi manusia, tapi itu semuanya lah unsur-unsur bumi. Yang tidak pernah diterangkan di sekolah adalah unsur langit yang sebenarnya adalah juga unsur dari manusia. Jadi akhirnya dhewek kenal lagi unsur lahiriah tok, unsur bumi tok. Ki Pak RW, kowe Pak Mustafa, aku ya mau tok. Akhirnya kita sibuk ngurusi unsur bumi saja karena kita tidak pernah belajar siapa sebenarnya kita. Ada ternyata bagian dari kita yang tidak terlihat yaitu unsurun samawiyun atau unsur langit. Lah apa itu unsur langit? Yang pertama adalah ruh. Yang pertama adalah ruh. Ruh itu apa sih? Ya ini karena ini unsur langit sangat sulit dijelaskan. Bahkan dipun ngendikaken kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qaliyah. Katakan Muhammad bahwa ruh adalah urusan Tuhanmu dan tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sedikit. Lah ruh itu agar kita mudah memahami ini begini. Ketika HP ini belum dicas, HP ini tidak hidup. Tapi ketika kemudian ada kabel, kita colokkan ke listrik, ada aliran listrik yang mengalir, kemudian HP ini menjadi hidup. Itulah gambaran ruh. Kira-kira jenengan weruh listriknya napa mboten? Iku listriknya melakukan warnanya hijau kayak mlebu mengalir HP kayak. Kira-kira jenengan tapi nggih di mic kerasa nggih. Nge-mic setrum kerasa nggih. Apa orang jenengan? Berarti mantan manusia luar biasa hanya orang kerasa tuh. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itu aliran listrik. Begitu juga kita secara sederhana memahami ruh. Bahwa ruh ini adalah ibarat aliran listrik yang masuk ke sebuah alat elektronik yang kemudian bisa menghidupkan alat elektronik tersebut. Dan ruh itu gambarannya seperti itu. Sing mereka akan kula panjenengan kemudian hidup, bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa berpikir dan lain-lain. Ini namanya adalah ruh. Dan ruh itu tidak terlihat. Karena ini adalah unsur langit. Kemudian yang unsur langit lagi yang kedua itu apa? Qalbun. Qalbun itu artinya adalah hati. Ini juga unsur langit tidak terlihat. Ana sing protes nang kula, Pak. Lha ku nyembelih ayam kayak biana abine lah. Berarti arti kayak unsur langit, Pak. Berarti arti kayak unsur bumi. Itu bukan hati, itu adalah
limpa. Bahasa Arabnya bukan kolbun tapi kabidun. Ketika Quran atau hadis atau kita mengatakan kolbun, maka yang dimaksud hati di sini adalah sebuah perangkat kelengkapan manusia yang merupakan unsur langit yang tidak bisa terlihat tetapi ada dalam diri manusia. Berarti kan harus nang jero dada yang bentuknya seperti daun waru. Itu hati apa bukan? Itu bukan hati, itu adalah limpa atau bahasa Arabnya adalah kabidun. Lah yang dimaksud hati atau kolbun ini adalah yang tidak terlihat tetapi bisa kita rasakan, karena kita bisa merasakan sedih, kita bisa merasakan senang, kita bisa merasakan iman, kita bisa merasakan yang lain-lain. Itu tempatnya ada di hati ini, di kolbun. Tetapi kolbun tidak bisa terlihat, apalagi diraba, karena ini kasat tidak kasat mata, tidak terlihat. Ini adalah perangkat atau unsur langit yang kedua yang ada dalam diri kita. Pertama adalah ruh, yang kedua adalah kolbun. Terus yang ketiga adalah ngaklun atau sering diartikan kita oleh akal pikiran. Akal pikiran juga tidak bisa dilihat, mbok sireh dewek dibedel ya ora ketemu sing akal sing kaya ngapa niku mboten kepanggih. Paling yang akan kita temukan adalah otak. Lah otak ini itu bukan ngaklun, bahasa Arabnya adalah mukhun. Jadi ketika Al-Quran atau hadis mengatakan ngaklun, maka yang dimaksud adalah akal pikiran manusia. Manusia bisa berpikir, bisa menganalisa, bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini berbahaya, ini tidak berbahaya, ini harus saya lakukan, ini tidak. Ini yang bekerja adalah ngaklun atau akal pikiran. Ini juga unsurun samawiyun, unsur langit yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita ada dalam diri kita dan bisa kita rasakan, kita fungsikan. Kemudian perangkat unsur langit yang keempat adalah nafsu. Dan nafsu ini tergantung pengelolaan daripada kita sebagai manusia. Kalau hati, pikiran kita bisa mengelola nafsu kita dengan baik, maka nafsu ini akan bekerja sesuai dengan arahan. Karena di dalam susunan tubuh manusia, hati itu adalah raja, akal itu adalah perdana menteri, sedangkan nafsu adalah tentara. Angger tentara nang Indonesia dimanapun, tentara itu harus satu komando, harus sesuai dengan arahan dari rajanya atau perdana menterinya. Nah ini nafsu ini juga harus selalu kita kontrol dengan hati kita, karena tentara kalau tidak satu komando, tidak satu perintah, berbahaya. Mau gelem nembaki wong tanpa komando, gelem medeni nafsu itu. Makanya nafsu ini harus selalu kita kendalikan. Yang mengendalikan siapa? Kita. Melalui apa? Melalui hati dan pikiran kita. Biar nafsunya ini tidak kemudian melanggar SOP, melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tapi kalau nafsu kita biarkan, tidak kita kontrol, tidak kita kendalikan, maka nafsu ini akan menjerumuskan manusia. Nafsu tidak usah dibunuh, tidak usah dihilangkan, tetapi nafsu kita manage, kita kelola, kita awasi agar nafsu ini kemudian bekerja sesuai dengan aturan. Negara jangan sampai menghilangkan tentara, karena tentara itu perlu, tapi tentara harus dikontrol oleh pemimpin. Karena kalau tentara tidak dikontrol, maka tentara akan membahayakan masyarakat. Sama saja, nafsu kita juga membahayakan kalau tidak dikontrol oleh hati kita, tidak dikontrol oleh akal pikiran kita. Makanya Nabi berpesan ketika pulang dari sebuah perang besar,
Beliau mengatakan kita telah selesai dari perang kecil, tapi kita memasuki perang yang lebih besar. Perang yang lebih besar itu adalah apa? Memerangi hawa nafsu kita. Ini tugasnya dhewe iki. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ternyata ada dua unsur, siji unsur bumi yaitu badan kita dengan segala panca inderanya, kemudian kita terbagi ada unsur lagi yaitu unsur langit yang tadi tidak kelihatan tetapi ada di dalam diri kita, maka kita sekarang harus berbuat adil terhadap diri kita sendiri. Latihan adil karo awake dhewek, engko mene bisa adil karo wong liya. Maksudnya kepripun? Kalau kita sekarang sudah sadar, sudah tahu bahwa kita ternyata terdiri dari dua unsur, unsur bumi dan unsur langit, yang kedua-duanya adalah perangkat manusia yang harus kita jaga, yang harus kita openi, yang harus kita kelola dengan baik, maka kita mulai berlatih. Oh iya, jasadku kiye sebagai anugerah dari Allah kudu tak openi dengan baik. Angger kotor tak resiki naring nyong adusi, kurang marem nganggo banyu tok ora resik tambahi sabun, selain guluweh pada ilang kotorane ilang ya men mandan mambu wangi. Kemudian rambutnya mandan kotor samponan, selain menghilangkan ketombe dan kotoran juga rambutnya menjadi berbau harum. Begitu juga mulut dan lain-lain kita bersihkan semua. Kita harus rawat tubuh ini sebagai bentuk syukur terhadap anugerah Allah, kita diberi jasmani yang baik. Ini harus, tapi dengan niat kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Bar kowe wis adus resik kare mikir, oh iya ki adus-adus stok resik kaya ki ora kelamben ki wagu. Akhirnya jenengan kemudian oke perlu diopeni, tuku kena katok sing apik. Tukona kelambi sing apik, terus si ngerbong wadon isih tambah warna-warna maning golek ngompeni. Raine sing wis resik di skincare disaputi. Isih pipine kurang mandan diabang-abangi jare men putih semu abang. Isih kurang marem jare alisen dilalah ora pati kandel di soreti kaya jare men adel men mripate belalak-belalak tajam kaya manuk hok. Esih kurang lambene iki jere warna sing kan Gusti Allah jere urung cukup, lambeku warnane brayang kok dicet maning, ana sing abang, ana sing pink, ana sing mandan semu biru, malah siki barang ana warna-warna pokoke wong warnane akeh banget sih. Esih kurang marem sik ana model anyar maning, irung ngene mandan diputih-putih, jadi sing pesek mandan keton bangir. Jadi kadang-kadang di mandan putih, kok jadi sekilas gue kayak nu keton bangir, tapi jangan gitu peteknya dikenal nanya nu pesek baik. Wes ayo urung marem, si urung marem, ke idepe gini dilalang idepe wis cindak mengisor, dadak disembung di dhuwur-dhuwur nak, jadi men kayak mana sahab ini, anti badai jadi. Si kurang marem. Ki kuping dibolongi, disogi anting-anting, kowe wong wadon. Esih warna-warna maning. Kowe mbene urusan rai tok niku wis warna-warna wong wadon, tapi tidak apa-apa. Hiasilah sebaik mungkin, tetapi dengan tujuan sebagai bentuk rasa syukur maring Gusti Allah diberi anugerah jasmani yang sehat, yang baik. Bar kowe terus dinggoni kelambi sing apik, jenengan online gamis sing larang ora apa-apa. Nek tujuannya orang gue pamer maring kancane, tapi gue bentuk syukur awakku sehat apik, juga tenggoni kelambi sing apik, mboten masalah. Sementing sing lanang setuju karo regane. Aja menang-menangan tok dengar bangkrut. Sing lanang pada daerah sing takut 70 wit penekan pe diutentung, bae jebane online bae lho ora kurang ajar. Berat, Pak. Sehingga pas ngajak ora pati payu siki. Katone ta iya, lek kadene apik temen yo. Nah apa sih? Temat menanya ora tahu pasar mengayah, iki duitnya ya butuh. Boleh pasar kan jero kamar, Pak. Iya, kan jero kamar wis. Mulai kula kadang ya Allah, ana hadis sing ngomongna
wong lanang sing rezekine kepenak, sing loman maring wong wadon. Tapi jebulane garep ngamalna kowe tok abot lho. Ngger jagung sedina ku ana paketan koping 5. Suwe-suwe ngene kaya iki. Hadise Kanjeng Nabi apa di ngamalna, suwe-suwe nyong kepengin lunga lho iki ya. Lah keranmu tongkrong bae nang sing bayar nang nyong. Ali gue tinggal lunga men ngasih-ngasih ora wani online nek kowe. Lilalah nggak bisa ngerti jame garap teka online bojoku kuwi dolan Pak. Iya ndelok orang nang omah pakinya ngono kae ya nyene delak ya iku ya jebane ora suweken teka dadi wis ngabari kan nomere lho. Jadi men dibayar mah model kayaknya kalau bojone Rika pada tapi orang di bojo ya orang di batir gelut lah orang di batir gelut lumayan loh. Saya garap olahraga, garap gelut, garap ngapa ki ana balane kan lumayan niki. Niki. Tukin apa niki wau? Adil. Jasmani sebagai juga anugerah dari Allah kita obati kita rezeki sakit kita obati. Gatel ya ditambani, kotor diresiki, esi kurang marem diwangi-wangi ini, beri baju yang baik yang pantas. Mboten apa-apa boleh sebagai bentuk jawab syukur marang Gusti Allah sampun dipun paringi jasad dipun paringi jasmani saking Gusti Allah. Tetapi yang tidak baik ketika kemudian kita tidak berlaku adil, kita hanya sibuk ngopeni lahiriah, ngopeni jasmani, ngopeni unsur bumi saja, tetapi unsur langit, ruhani kita, hati kita, pikiran kita, nafsu kita tidak pernah kemudian kita openi. Kalau jasmani juga kudu diopeni, ruhani juga harus perlu dibersihkan. Hati ini perlu dibersihkan, akal ini perlu dibersihkan, nafsu ini perlu kita kontrol, kita bersihkan dengan cara kita memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau istighfar mengurangi malam Rebo bareng kayak tok kalau ngantuk aja. Dan kalau istighfar anu ping pira ya suwe teman kaya. Dong-dongannya kan kurang. Karena istighfar kita jauh belum berbanding dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi ngira awak didusi, diresiki, disabun ngasih ping 3, samponan, gosok gigi, diberi wangi-wangi, ya ruhani juga sama. Harus kita openi, kita bersihkan dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak kita tafakur, dengan memperbanyak kita muhasabah, introspeksi. Ya Allah, dina kiye yang ngelakoni dosa wis ping 1617. Mbon nate no dereng. Jadi ada seorang ulama Sayyid Alawi Al-Maliki niku ulama Mekah, guru-guru dari kiai-kiai besar di Indonesia niku saben dina niku nyandinge waktu, Pak. Jadi nggo wiridan ngitung dosane dhewek. Jadi nggak sekali atine kok nganggur sombong. Ngesokna krikil siji ki sombong, astagfirullah, istighfari terus. Anggur-anggur kok baru tanggane misalnya kanan-kanane liwat ngau gelang gede kok terus iri, astagfirullah, dosa maning. Anggur-anggur kesuh maring wong liya iku ya, oh dosa maning. Enak maring bojone dosa maning. Lha golek enak sedina nang ping 200. Krikil sing nang latar badan tong. Kowe men dhewek ngerti mbok palangan karo kanane Rika kepengin ngerti dosane Rika pira. Kowe bae kon ana sing keliwat nang sampean ndarani udu dosa jenenge dosa. Lah niki. Mulane kan ngatah-ngatahaken istighfar, dibersihkan rohani kita. Kalau jasmani kita tiap hari kita mandikan 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka rohani kita juga perlu kita bersihkan dengan memperbanyak kita memohon ampunan kepada Allah. Kalau kemudian jasmani kita hias, kita beri pakaian yang baik, kita beri wangi-wangian, maka rohaninya juga sama. Mari hiasi rohani kita dengan tadabbur, dengan deres Al-Quran, dengan kita memperbanyak membaca tasbih, dengan kita memperbanyak berzikir kepada Allah. Niki.
Kalau jasmani kita pagi kita sarapan pakai sate, kemudian makan siang kita sarapan pakai ayam panggang, kita sore kita sarapan pakai telur misalnya, maka rohani pun sama. Mereka juga perlu asupan gizi. Ya mari kita perbanyak ibadah kepada Allah. Sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan. Syukur boleh sholat berjamaah, urung bisa berjamaah, sing penting sholat 5 waktu aja ngasih ditinggal. Ya kadang orang bisa nangaring awal waktu, ya tengah waktu, orang bisa tengah waktu, ya nangaring waktu-waktu akhir, sing penting esi masuk waktu sholat. Saking kepaksaan kelalen apa turu, ya tetap dipun kodoni. Ini dalam rangka ngopeni rohani kita. Jadi men ada jasmani netrok sing pada resik, pada mampu wangi, pada lemu-lemu, pada sehat, tetapi rohani kita juga sama men pada sehat. Ketika jasmani dan rohani manusia ini sama-sama sehat, inilah yang namanya manusia yang sempurna. Niki. Dan ini kira-kira ini kan tahun baru jare. Wis tanggal bila ke Januari ini orang pada paham lah. Tapi sing kenake tahun baru lah. Makna utama dari tahun baru itu kemudian adalah kita refleksi. Kita kemudian melihat tahun 2024 yang kemarin saya tinggalkan, kemudian kita sama-sama bermuhasabah, introspeksi. Iya nyong